Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya saya akan mengabsen terlebih dahulu. Alia, hadir. Hadir. Kakak, Indra. Tidak. Indra kemana? Sakit? Zainul Alwi, Intania, Denis, Irsyad, Muhammad Nasrul, Ayu Wulandari, Yunita Safikri, Niswa hadir. Oke. Baik. Hari ini kita akan membahas materi tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian toleransi dan menghargai perbedaan. Menulis kembali Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu dalil tentang toleransi. Kemudian kita akan membahas tentang kandungan atau isi dari Quran surat Al-Hujurat, yang kemudian nanti akan kita lakukan diskusi dan presentasi ke depan sesuai kelompoknya. Sebelumnya, mari kita menulis dalil tentang toleransi dan menghargai perbedaan, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kita akan menulis dan nanti silahkan diberi space di setiap barisnya agar bisa diberi makna per kata. Nanti saya akan membacakan maknanya dan saya akan tuliskan di papan tulis terlebih dahulu.
Baik, silakan ditulis terlebih dahulu. Sudah selesai? Ya. Baik, saya akan membacakan dan nanti kalian menulis artinya kata per kata ya. Seperti ini. Nanti ya ayuha, nanti artinya apa? Kasih bawahnya bunyinya. Surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, ya ayyuha, wahai an-nasu manusia, inna sungguh khalaqnakum, kami telah menciptakan kamu. Ini ditulis min dari dzakarin seorang laki-laki, wa unsa dan seorang perempuan, wa ja'alnakum kemudian kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, lita'arafu agar kamu saling mengenal. Inna sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kamu, indah di sisi Allah atqakum ialah orang yang paling bertakwa. Inna sungguh Allah alimun maha mengetahui, khabirun maha teliti. Sudah selesai? Sudah. Ya. Nah, kita sudah memberikan makna per kata dari ayat tersebut. Nah, marilah kita mendengarkan dan menyimak bagaimana cara membaca yang baik dan benar dan terjemahan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, sudah sesuai kan dengan arti perkata tadi? Baik, selanjutnya saya akan membuat 2 kelompok. Dan untuk berdiskusi, pertama ada Alia, Faka, Indra, Zainul, dan Intan. Kelompok kedua ada Denis, Irsyad, Nasrul, Ayu, dan Miswa. Silahkan kalian mencari dan menyimpulkan isi atau kandungan dari Quran surat ayat 13 tadi yang sudah kita beri makna kata. Dan silahkan ditulis salah satu hadis yang berkaitan tentang ayat 13 tersebut yang berisi tentang toleransi atau menghargai perbedaan. Saya kasih waktu 15 menit, nanti dipresentasikan ke depan kalau sudah selesai. Silakan mulai menulis.
Silakan untuk kelompok 1 ayah untuk mempresentasikan ke depan. Quran ayat 13. Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Tujuannya untuk saling mengenal antara bangsa yang satu dan bangsa yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin innama yanzuru ila a'malikum wa qulubikum. Sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia hanya memandang kepada amal dan hati kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Silakan kelompok 2. Yuk, baca yang keras. Ayat 13. Manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Manusia diciptakan dengan Bersuku-suku. untuk saling mengenal. Di antara manusia yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Baik, sudah bagus dari pemaparan kalian. Tetapi saya akan lebih merinci lagi dari hasil presentasi kalian tentang makna surat Al-Hujurat ayat 13. Yaitu pertama ada ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, yaitu manusia berasal dari satu keturunan yakni Nabi Adam dan Hawa, sehingga hakikatnya manusia itu setara, sama. Yang kedua, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Allah menciptakan manusia tersebut menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, di sini adanya keragaman yang merupakan sunatullah, karena Allah menciptakan manusia yang berkembang sedemikian banyaknya sehingga menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal satu sama lain, bukan untuk saling memusuhi. Dan mereka harus saling mengenal, bekerja sama dan bermanfaat kepada orang lain. Nah, selanjutnya keempat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Jadi kedudukannya manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah ketakwaan dari manusia tersebut. Seberapa tinggi ketakwaannya kepada Allah, maka ia yang menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah. Yang kelima, innallaha alimul khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti, di mana Allah mengetahui segala hal apa yang kita lakukan.
Seperti tadi keagamaan tadi, Allah mengetahui segala hal yang dilakukan manusia, termasuk bagaimana tingkat ketakwaannya terhadap Allah. Dan juga manusia itu bagaimana memanusiakan manusia tadi yang beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, sehingga mereka bisa bertoleransi satu sama lain. Jadi kesimpulannya pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah tentang kesetaraan, toleransi, dan kerjasama serta menghapus diskriminasi atau sikap saling membeda-bedakan antara kelompok satu dan kelompok yang lain, sehingga mereka bisa bersatu dan bertoleransi untuk meneladani ayat yang ada di Al-Quran ini tentang toleransi dan menghargai perbedaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang kata, saya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup majelis kita ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.